Perang Handa mempunyai nama lain Pertempuran Konfederasi, Pertempuran Al-Ahzab dan Pengepungan Madinah yang terjadi pada tahun 627 Masehi atau bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Peristiwa tersebut dipelopori oleh pasukan gabungan antara Yahudi Bani Nazir dan kaum kafir Quraisy Makkah. Peristiwa Handa dimulai pada tanggal 31 Maret dan berakhir dalam waktu 27 hari. Perang Handa adalah salah satu peristiwa peperangan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi pada bulan Syawal dan memberikan kemenangan bagi umat Islam. Penyebab peristiwa tersebut terjadi karena orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir yang diusir oleh Nabi Muhammad menemui kaum Quraisy di Mekah untuk berkoalisi melawan Rasulullah. Pengusiran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Kaum Yahudi diusir setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Nadir. Bani Nadir diketahui telah melanggar perjanjian yang disepakati bersama, yaitu tidak menyerang dan mengganggu umat Islam. Setelah diusir, kaum Yahudi justru berencana ingin menyerang Rasulullah dengan melibatkan kaum Quraisy. Kaum Quraisy sendiri tidak menyia-nyiakan ajakan dari kaum Yahudi karena mereka dijanjikan akan mendapatkan bala bantuan apabila mau membantu kaum Yahudi melawan Muhammad. Untuk memperkuat koalisi, pimpinan Yahudi dan Quraisy pergi ke Ghatafan untuk mengajak penduduk bergabung dan ternyata ajakan tersebut pun disambut baik oleh mereka. Setelah koalisi terbentuk, pasukan Ghatafan dipimpin oleh Uyainah bin Hisn dan pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb menuju ke Madinah. Perang Handa melibatkan kaum muslimin dan musyrikin dengan jumlah yang berbeda. Dalam peperangan ini melibatkan 10.000 pasukan kaum musyrikin dari seluruh kabilah, 4.000 diantaranya menunggangi 3.000 kuda dan 1.500 unta yang berasal dari kaum Quraisy. Menurut catatan sejarah, total pasukan koalisi antara Quraisy, Asad, Ashja, Ghatafan, Sulaim, Nadzir, Quraisyah dan kelompok Yahudi lainnya mencapai 24.000 orang. Sementara untuk umat Islam sendiri, hanya sekitar 3.000 orang. Sekutu Rasulullah dari kabilah Haza'ah memberikan informasi mengenai keberangkatan kaum musyrikin dan mengajak masyarakat untuk menentukan apakah akan tinggal di dalam kota atau keluar kota. Kemudian Salman Al-Farisi memberikan pendapat bahwa di Iran jika mereka mengetahui adanya bahaya dari pasukan berkuda maka akan menggali parit di sekitar mereka. Usulan dari Salman Al-Farisi tersebut disetujui oleh masyarakat Madinah karena melihat pengalaman kekalahan saat Perang Uhud. Pada zaman itu, tradisi menggali parit memang belum menjadi hal yang lumrah di kalangan kaum Arab sehingga cukup membuat kaget muslimin dan musyrikin. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan seluruh masyarakat untuk menggali parit sampai ke belakang Bukit Sala. Penggalian parit dimulai dari Mudzat yang berada di bagian barat Masjid Fai, hingga akhir Zubab dan Ratij yang ada di samping Bukit Bani Ubaid sebelah barat Butan. Setiap penduduk diberikan tugas untuk menggali sepanjang 40 hasta. Rasulullah pun ikut serta dalam penggalian parit untuk memberikan semangat bagi masyarakat umat muslim. Mereka bersama-sama menggali parit dengan alat-alat seperti cangkul, martil dan linggis yang dipinjamkan oleh kaum Yahudi Bani Quraisyah sebagai sekutu Rasulullah pada zaman itu. Membutuhkan waktu 6 hari untuk menyelesaikan penggalian parit di mana anak-anak kecil dan remaja pun turut serta dalam penggalian parit tersebut. Kelompok penyerang yang dikomandani oleh Abu Sufyan bin Harb pun sampai ke kota Madinah. Dari kelompok kaum Quraisy yang berangkat bersama dengan kabilah-kabilah sekutu, termasuk kabilah Tihamah dan kabilah Kinanah mengambil posisi di daerah kawasan antara Jurf dan Zu'abah. Kemudian untuk pasukan dari kabilah Qutfan berada di dekat Bukit Uhud. Rasulullah dan kaum muslimin mengambil posisi di bawah Bukit Sala, dan para wanita, serta anak kecil tinggal di dalam benteng-benteng. Awalnya sesuai dengan perjanjian, kaum Bani Quraisyah tidak akan memihak siapapun ketika terjadi peperangan dan lebih memilih posisi tengah. Namun pada akhirnya mereka mengingkari janji tersebut dan berpihak kepada kaum musyrikin. Disinilah puncak tekanan yang dialami oleh kaum muslimin saat masa Perang Khandaq. Pengkhianatan tersebut terjadi karena provokasi yang dilakukan oleh Huyai bin Akhtab kepada Ka'ab bin Asad Quraisy selaku pimpinan Bani Quraisyah. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan dua orang pimpinan yakni Sa'id bin Emiwat sebagai pemimpin kabilah Aus dan Sa'id bin Ubadah sebagai pemimpin Hazraj ke Bani Quraisyah. Mereka diminta untuk memastikan pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Bani Quraisyah. Rasulullah juga meminta jika pengkhianatan memang benar adanya maka ada berita tersebut sampai ke Nabi SAW tanpa melemahkan semangat kaum muslimin. Hasilnya benar bahwa Bani Quraisyah mengkhianati Nabi SAW dan akhirnya kedua utusan tersebut pulang dengan menyebut nama dua kabilah, Adhal dan Kareh. Tujuan dari penyebutan nama tersebut untuk mengingatkan pengkhianatan yang mereka lakukan kepada Hubay bin Adi dan pengikutnya di Raji. Kaum muslimin merasakan periode sulit sejak mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraisyah. Karena mereka mengkhawatirkan keluarga yang tinggal di benteng sementara ada Bani Quraisyah dari arah belakang.
Padahal dari arah depan mereka harus menghadapi pasukan musyrikin dalam jumlah banyak yang setiap saat dapat melompati parit. Situasi tersebut benar-benar membuat semua umat muslim panik dan bahkan tidak yakin atas janji Allah. Dalam Al-Quran pun telah dijelaskan penggambaran pada masa perang Khandaq saat itu. Rasa takut yang begitu besar membuat seorang kaum munafik bernama Mu'attab bin Qusyair mengatakan bahwa sebelumnya Muhammad sudah menjanjikan untuk menguasai kaisar-kaisar dan kerajaan-kerajaan, tapi saat perang terjadi mereka justru tidak berani keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal ketika itu kaum muslimin harus rela menahan dingin dan lapar ketika pergantian menjaga parit siang dan malam. Beberapa di antaranya terpaksa harus pulang ke rumah karena tidak ada yang menjaga rumah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengizinkan mereka kembali. Dalam perang tersebut juga terjadi bidikan panah-panah dan pertempuran sengit yang membuat sejumlah pasukan terluka. Ketakutan kaum muslimin atas serangan Bani Quraisyah terhadap para wanita dan anak-anak justru lebih besar daripada serangan kaum Quraisy kepada mereka. Sehingga saat kemungkinan besar serangan Bani Quraisyah pada malam hari ke pusat kota Madinah semakin kuat, Rasulullah mengutus 2 kelompok dari umat muslim untuk menjaga rumah-rumah kaum muslimin, sedikitnya ada 500 orang. Amr bin Abdi Wud selama perang Khandaq dikenal sebagai orang yang sangat pemberani dan kekuatannya dianggap sama seperti 1000 penunggang kuda. Ia mengelilingi dengan diparingi beberapa orang serta Imam Ali As juga berusaha menghalangi jalan mereka dengan didampingi kaum muslimin. Sebelumnya diceritakan bahwa Amr bin Abdi Wud tidak dapat ikut dalam perang Uhud sehingga perang Khandaq menjadi kesempatannya untuk mengganti ketidakhadirannya di perang Uhud. Namun dalam kondisi yang menakutkan, banyak di antara kaum muslimin enggan ikut membantu Imam Ali melawan Amr bin Abdi Wud. Karena kondisi semakin berlarut-larut dan tidak ada seorang pun yang siap maju untuk berperang melawan Amr bin Abdi Wud, Rasulullah menyuruh Imam Ali untuk bersiap berperang melawannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sorbannya dan memasangkan ke kepala Imam Ali. Nabi juga memberikan pedangnya dan melepasnya maju untuk bertempur melawan Amr bin Abdi Wud. Sebelum duel terjadi, Imam Ali sempat meminta agar Amr bin Abdi Wud mau menerima Islam dan menghentikan peperangan. Namun dengan kesombongannya, Amr bin Abdi Wud menolak permintaan tersebut sehingga duel dahsyat terjadi di antara keduanya. Imam Ali As berhasil menangkis serangan Amr dan membunuhnya hanya dengan 1 pukulan. Selain itu, Imam Ali juga membunuh Naufal bin Abdillah yang berhasil melewati parit, dan beliau kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertempuran Imam Ali As dengan Amr bin Abdi Wud disebut-sebut sebagai simbol kemenangan kaum muslimin dalam perang Khandaq. Namun para sejarawan turut menyebutkan 3 faktor lainnya yang berperan membantu kemenangan kaum muslimin selama perang tersebut. Beberapa faktor kemenangan kaum muslimin lainnya adalah sebagai berikut ini. Faktor pertama, sahabat Nuaim bin Mas'ud Al-Jai dari kabilah Ghatfan yang sebelumnya musyrik, secara sembunyi-sembunyi masuk ke Islam tanpa diketahui oleh kaum musyrikin akan keislamannya. Nuaim menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan kepada beliau agar menciptakan perselisihan di antara kaum musyrikin. Setelah mendapatkan izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pergi ke Bani Quraisyah dan memberikan nasihat kepada kaum tersebut untuk mendapatkan keyakinan akan kebersamaan Ghatfan dan Quraisy dalam peperangan dengan Rasulullah agar mereka melakukan penyanderaan. Dirinya juga pergi ke Ghatfan dan Quraisy untuk menyampaikan bahwa kaum Bani Quraisyah berencana untuk mengambil para sandera dari Ghatfan dan Quraisy untuk diserahkan kepada Rasulullah serta akan berdamai dengannya. Hal tersebut membuat perpecahan di antara keduanya semakin meningkat. Faktor kedua, kuda-kuda dan unta-unta kaum penyerang banyak yang kelaparan. Masyarakat kota Madinah sendiri sudah membuang semua tanaman perkebunan, sehingga saat pasukan musyrikin sampai ke Madinah tidak ada rumput yang tersisa di atasnya. Hal tersebut akan membuat kuda-kuda dan unta-unta kaum penyerang menjadi kelaparan karena tanah kota Madinah pun sedang tandus sebab tidak turun hujan. Faktor ketiga juga karena mukjizat dan doa-doa. Disebutkan juga bahwa kemenangan kaum muslimin dalam melawan kaum musyrikin saat perang Khandaq mengisyaratkan peran doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat Al-Quran pun juga tercantum bagaimana Rasulullah berdoa dan meminta agar dimenangkan dalam melawan kaum musyrikin. Salah satu nilai-nilai kepemimpinan yang dapat diambil dalam perang Khandaq yaitu takwa kepada Allah. Sikap ini ditunjukkan oleh Rasulullah dalam perang Khandaq ketika sebagian besar kaum muslimin mulai takut untuk menghadapi peperangan dan tidak yakin bisa menang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa kaum muslimin adalah manusia biasa yang membutuhkan hiburan meskipun dalam kesulitan yang sedang dialami. Sehingga Rasulullah mencoba untuk menyenandungkan syair-syair yang mempunyai makna tentang keutamaan kehidupan di akhirat, termasuk memenuhi seruan untuk berperang dalam segala keadaan. Melalui syair-syair tersebut ternyata dapat membuat pasukan muslimin punya semangat dan dapat menyelesaikan pekerjaan penggalian parit sebelum pasukan musuh datang. Amanah dan tanggung jawab juga menjadi salah satu nilai kepemimpinan yang dapat diambil dari perang Khandaq di Madinah.
Terlihat dari bagaimana Rasulullah tidak hanya menyerahkan kaum muslimin untuk menggali parit demi pertahanan, tapi Nabi Muhammad SAW juga ikut serta dalam pekerjaan tersebut. Kaum Yahudi Bani Quraisyah pun juga membenarkan bahwa Rasulullah merupakan seorang pemimpin yang akan menepati janji meskipun terhadap kaum non-muslim. Dalam Perang Khandaq juga memiliki nilai keadilan yang ditunjukkan ketika Rasulullah mengadakan musyawarah untuk menentukan strategi perang yang akan digunakan melawan sekutu. Al-Farisi adalah seorang sahabat yang mengusulkan menggali parit sebagai strategi perang saat musyawarah, walaupun dirinya baru masuk Islam. Selain itu, nilai keadilan juga ditunjukkan dari perintah Nabi Muhammad yang mewajibkan kaum laki-laki yang sudah balik harus menggali parit dengan ukuran sama. Dalam Perang Khandaq ada tokoh-tokoh yang terlibat selama peperangan berlangsung dari kaum muslimin, kaum Yahudi, kaum Quraisy, dan kaum Ghatafan. Berikut ini beberapa nama tokoh dalam perang dari masing-masing kaum. Dari tokoh-tokoh kaum muslimin yang terlibat dalam Perang Khandaq diantaranya: 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. 3. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 4. Sa'id bin Emiwats radhiyallahu anhu. 5. Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. 6. Hawat bin Jubair radhiyallahu anhu. 7. Sa'id bin Ubadah radhiyallahu anhu. 8. Abu Lubabah bin Abdul Munzir al-Ausi radhiyallahu anhu. 9. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. 10. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. 11. Nuaim bin Mas'ud bin Amir al-Ghatafani radhiyallahu anhu, yakni seseorang dari kaum Ghatafan yang menyatakan masuk Islam dan membantu muslimin untuk memperdaya kaum Quraisy dan Yahudi. Adapun tokoh-tokoh kaum Yahudi yang terlibat dalam Perang Khandaq diantaranya: 1. Salam bin Abil Hakik yang merupakan pembesar Bani Nadhir. 2. Kinanah bin Rabi, juga merupakan pembesar Bani Nadhir. 3. Huyai bin Akhtab an-Nadhari yang juga merupakan pembesar Bani Nadhir. 4. Salam bin Mishkam pun juga merupakan pembesar Bani Nadhir. Dan 5. Ka'ab bin Asad yang merupakan pemimpin Bani Quraisyah. Selanjutnya tokoh-tokoh kaum Quraisy yang terlibat dalam Perang Khandaq diantaranya: 1. Abu Sufyan bin Harb sebagai pimpinan Quraisy dan 2. Amr bin Abduwad al-Amiri. Selanjutnya tokoh-tokoh kaum Ghatafan yang terlibat dalam Perang Khandaq diantaranya: 1. Uyainah bin Hisham sebagai pemimpin kaum Ghatafan dan 2. Al-Harits bin Auf yang juga sebagai pemimpin Ghatafan. Terjadinya Perang Khandaq di kota Madinah tentunya menimbulkan beberapa dampak, diantaranya: 1. Penggalian parit dengan memanfaatkan kontur geografis membuat pasukan koalisi tidak bisa memasuki kota Madinah. 2. Strategi parit membuat pasukan penyerangan mengepung kaum muslimin dari berbagai arah. 3. Mental kaum muslimin banyak yang mengendur karena mereka hanya bisa bertahan sementara pasukan koalisi mengapung dari berbagai arah. 4. Praktek adu domba oleh Nuaim bin Mas'ud bin Amir al-Ghatafani radhiyallahu anhu berhasil membuat kaum Yahudi mengurungkan niatnya untuk menyerang Madinah. Ada salah satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa Khandaq, yakni usulan Salman dalam musyawarah yang diterima dengan baik oleh Nabi dan para sahabat. Dalam musyawarah tersebut, Salman memberikan usulan mengenai antisipasi jika sewaktu-waktu kafir Quraisy menyerang Madinah. Salman juga mengusulkan taktik penggalian parit yang tidak lazim dilakukan oleh orang-orang Arab. Di sisi lain, Salman sebenarnya memang bukan orang Arab. Dari fakta tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa Islam bersedia untuk menerima budaya luar selama itu positif dan bukan merupakan ajakan sesat. Demi kebaikan bersama, orang muslim mau menerima nilai-nilai dan kebaikan meskipun bersumber dari budaya daerah lain. Strategi perang dengan penggalian parit berkembang di Persia, tapi karena mempunyai sisi baik yang bisa dimanfaatkan untuk antisipasi perang, sehingga Nabi Muhammad secara bijak menerima usulan tersebut sebagai bagian dari perjuangan Islam. Selain itu, melalui Perang Khandaq juga menunjukkan kepada kita semua, bahwa optimisme seorang pemimpin bisa membawa rakyatnya pada kemenangan. Terbukti dari sikap Rasulullah yang tetap optimis bisa menang dari kaum kafir, meskipun pada saat itu sebagian besar rakyat Madinah putus asa dan merasa ketakutan. Demikian kisah tentang Perang Khandaq yang pernah terjadi di Madinah. Semoga bisa memberikan wawasan dan pelajaran untuk kita semua.